Apakah multiverse itu ada? Kemarin aku baru aja ujian di kampus teman-teman untuk mata kuliah Physics and Reality. Dan salah satu pertanyaannya yang ada di soal itu adalah tentang multiverse. Dan memang itu adalah salah satu topik yang aku pelajari selama 1 semester ke belakang ini selama kuliah. Nah, kemudian pertanyaannya, apa sih sebenarnya multiverse itu? Dan apakah multiverse yang ada di film-film itu sesuai dengan pengertian aslinya yang ada di fisika? Kita akan diskusikan tentang hal ini di video kali ini. Secara umum, konsep multiverse itu bisa dibilang dibagi menjadi 2 bagian besar. Satu, yaitu multiverse di mana ternyata universe atau alam semesta itu enggak cuman satu yang kita tempati. Ada alam semesta lain di luar sana dan ini adalah dunia yang benar-benar terlepas dari dunia kita. Dan mungkin juga hukum fisikanya berbeda. Adapun konsep multiverse yang kedua itu adalah di mana dunia yang kita tempati ini itu nanti dia bisa bercabang. Ada kejadian-kejadian tertentu yang membuat universe itu nanti dia bisa bercabang menjadi 2 jalan yang berbeda. Lalu nanti masing-masing akan ada cabang lagi, membuat cabang lagi, dan seterusnya. Konsep yang pertama tadi itu dasarnya adalah dari kosmologi, yaitu ilmu fisika yang mempelajari tentang benda-benda besar, alam semesta, black hole, galaksi, dan lain sebagainya. Adapun untuk konsep yang kedua ini dasarnya adalah dari fisika kuantum, ilmu fisika yang mempelajari tentang benda-benda kecil, lebih kecil dari semut, lebih kecil dari apapun yang bisa kita lihat. Karena ini adalah mempelajari tentang partikel-partikel kuantum subatomik gitu. Nah, kemudian pertanyaannya, manakah yang benar di antara 2 konsep itu tadi? Yang mana kira-kira, teman-teman? Nah, sayangnya kita nggak tahu. Mungkin aja di antara 2 konsep itu tadi ada yang benar, tapi mungkin juga dua-duanya itu salah. Karena yang perlu dipahami dan ini sangat penting untuk dipahami adalah bahwa multiverse itu bukanlah sebuah konsep ilmiah, bukan teori ilmiah yang bisa diuji. Multiverse itu jatuhnya adalah di ranah interpretasi. Maksudnya gini, berdasarkan fakta-fakta yang ada, penemuan ilmiah yang udah dicapai gitu ya, para ilmuwan ngira-ngira kayaknya harusnya kayak gini deh. Tapi kita nggak tahu yang sebenarnya seperti apa dan kita juga nggak bisa membuktikannya. Nah, karena sifatnya yang interpretasi, kadang orang menambah-nambahi sendiri, termasuk di film di otak-atik yang macem-macem biar tambah keren dan juga mendukung jalan cerita. Walaupun kemudian ketika konsep multiverse ini kita tarik ke core-nya yang beneran di hukum fisikanya, ini ada beberapa batasan yang harus dipatuhi. Dan kita akan mulai dari konsep yang pertama dulu. Model multiverse yang pertama, yaitu bahwa dunia ini ada banyak. Alam semesta yang bisa kita amati itu sangat-sangat terbatas, yang disebut dengan observable universe, yaitu jarak di alam semesta yang baru dicapai oleh cahaya, yang mana di luar itu kita belum tahu apa-apa. Dan karena belum tahu, mungkin saja di luar sana ternyata ada alam semesta yang lainnya. Dalam konsep ini dijelaskan juga bahwa proses penciptaan alam semesta itu mungkin nggak terjadi cuma sekali. Mungkin Big Bang masih terus terjadi di luar alam semesta kita, memulai alam-alam semesta yang baru di luar sana. Ditambah lagi mungkin juga alam-alam yang lain ini hukum fisikanya bisa saja berbeda. Nah, yang jadi catatan untuk konsep ini adalah bahwa alam semesta itu adalah sebuah sistem yang sangat kompleks. Dan untuk sebuah sistem kompleks, perubahan sedikit saja di kondisi awalnya itu akan mengakibatkan ketidakteraturan, chaos, berantakan gitu. Nah, jadi untuk kondisi multiverse yang seperti itu tadi, akan sangat kecil kemungkinannya untuk ada alam semesta lain yang mirip kondisinya dengan alam semesta kita.
Lah jangankan misal dianggap di alam semesta lain Windah Basudaranya itu jadi pemain bola gitu. Ya jangankan kayak gitu, bisa aja justru Windah Basudaranya itu nggak pernah ada, bumi itu nggak pernah ada, kehidupan nggak pernah terbentuk dan lain sebagainya. Jadi ya kayak gitulah ya. Ya sebenarnya tetap ada kemungkinan sih ya teman-teman, ketika memang kondisinya ini sangat-sangat sempurna. Dari ketidakteraturan ini ternyata malah membentuk keteraturan sendiri, ya sebenarnya masih mungkin ya, walaupun kemungkinannya itu sangat kecil gitu loh. Jadi itu adalah batasan dari konsep multiverse yang pertama. Sekarang kita masuk ke multiverse yang kedua, yang kaitannya dengan mekanika kuantum. Dasar dari konsep multiverse yang ini adalah many world interpretation dari Hugh Everett. Yang ini juga yang secara lebih detail aku pelajari di kuliah. Jadi yang aku pelajari itu adalah many world interpretation-nya ini teman-teman di fisika kuantum. Yang ini jadi fondasinya dari konsep multiverse. Di dunia fisika kuantum, sifat dari benda-benda itu sangat aneh. Mereka berperilaku secara berbeda dibandingkan dengan yang kita lihat dan kita alami sehari-hari. Partikel bisa nembus dinding. Partikel bisa berada di dua tempat sekaligus. Partikel tapi sifatnya kayak gelombang dan lain-lain. Intinya ini sangat-sangat aneh. Tapi catatan, jangan salah sangka dulu teman-teman. Fisika kuantum itu aslinya jelas dan clear. Hukum-hukum fisikanya juga udah dipahami, interaksinya dipahami, hasilnya seperti apa, dan juga udah diaplikasikan ke berbagai teknologi yang kita pakai sehari-hari. Yang jadi problem di fisika kuantum itu adalah bahwa kita tuh nggak masuk akal sama sifat-sifat benda yang ada di dunia kuantum itu. Kayak, lah kok gitu sih? Gitu loh. Jadi problemnya sebenarnya di situ teman-teman. Dunia kuantum itu adalah dunia yang berbasis probabilitas, kemungkinan. Dan kemungkinan-kemungkinan ini semuanya bersifat nyata di dunia kuantum. Kadang ini diibaratkan kayak misal kita lempar dadu atau misal lempar koin gitu. Nah kalau kita lempar koin ini kan ada dua kemungkinan hasilnya. Yang mana kalau kita di dunia kuantum, kedua kemungkinan ini itu semuanya nyata. Dua-duanya ini nyata di fisika kuantum. Walaupun kita manusia itu cuman bisa mengamati salah satunya aja. Nah, jadi di sini problemnya teman-teman. Partikel kuantum itu dia bisa berada di dua kondisi sekaligus yang namanya superposisi. Yang mana kondisi superposisi ini ketika dilakukan pengamatan atau perlakuan tertentu, dia balik jadi satu lagi. Jadi kalau pas di dunia kuantum, dua-duanya itu nyata, tapi pas kita amati ternyata dia balik jadi satu. Nah, gimana ini? Nah, ini yang jadi problem teman-teman. Karena fenomena ini sangat memusingkan, para ilmuwan akhirnya membuat interpretasi gitu. Yang maksudnya adalah biar untuk memahami kenapa ini kok terjadi gitu. Dan inilah kemudian muncul many world interpretation. Oleh MWI ini dianggap kalau yang satunya ini sebenarnya juga sama-sama terjadi. Tapi kita nggak lihat karena itu terjadi di alam semesta yang lain. Jadi ketika pada proses ini itu dunia bercabang menjadi dua hal itu tadi sesuai kemungkinannya. Dan masing-masing kita itu cuman bisa mengamati salah satunya aja. Nah inilah dia dasar dari multiverse teman-teman. Jadi konsep ini menjelaskan bahwa alam semesta itu nanti akan bercabang ketika ada sistem superposisi yang kemudian ini dia collapse. Atau istilah detailnya adalah wave function collapse gitu. Dan inilah yang mungkin dipakai inspirasinya untuk film-film di mana timeline itu nanti dia bisa bercabang gitu. Nah tapi lagi-lagi ini ada catatan ya teman-teman. Di konsep fisikanya yang asli ini tadi, alam semesta itu dia bercabang hanya ketika ada kondisi superposisi kuantum yang seperti itu tadi. Bukan pada kondisi kemungkinan di kehidupan sehari-hari gitu. Misal kadang kan ada yang mengilustrasikan misal kayak gini.
Oh sekarang ini aku angkat tangan ke atas. Oh berarti nanti ada di universe lain ada Fajrul yang tangannya ke bawah gitu. Ya enggak lah. Ini enggak bisa ya teman-teman, enggak bisa kayak gini karena ini bukan sebuah sistem kuantum gitu. Termasuk juga misal di dunia kita yang sekarang ini Windah Basudara kan jadi seorang YouTuber gitu. Terus misal diibaratkan di multiverse yang lain ada Windah Basudara yang memutuskan untuk tetap jadi kerja di hotel gitu. Atau misal malah jadi Spider-Man gitu. Ya nggak kayak gitu teman-teman. Itu bukan sebuah sistem kuantum gitu loh. Jadi nggak terjadi percabangan di situ. Jadi ada batas seperti itu ya teman-teman. Ya sebenarnya masih tetap ada kemungkinan ya. Kemungkinannya misal ada sebuah sistem kuantum yang itu memang mempengaruhi keputusan Bang Windah untuk YouTube atau tidak gitu ya. Tapi balik lagi itu kemungkinannya sangat kecil gitu loh. Dan secara umum bisa kita bilang bahwa dunia bercabang itu hanya pada kondisi superposisi kuantum. Oke, gimana? Pusing? Sama teman-teman. Dan ini hanyalah salah satu topik aja dari interpretasi kuantum aja. Aku satu semester kemarin pusing teman-teman. Intinya dari sini tadi semoga kita bisa paham lah ya teman-teman dasar fisikanya dari konsep multiverse ini tadi. Dan juga kita bisa paham batasan-batasannya secara fisika itu seperti apa gitu. Dan ya ternyata nggak seperti yang kadang banyak dibicarakan orang gitu. Ya walaupun ketika orang berkhayal, oh nanti aku di multiverse lain jadi orang paling kaya sedunia, ya nggak apa-apa juga ya teman-teman. Namanya juga berkhayal ya, selama nggak merugikan orang lain itu bebas-bebas aja lah ya. Dan film itu dia kan juga nggak ngeklaim kalau 100% sesuai fisika gitu. Jadi ya bebas-bebas aja gitu loh. Dan kalau nonton gak usah dipikir berat-berat ya teman-teman. Udah kalau nonton mah ya dinikmati aja gitu loh. Daripada pusing nanti. Oke, terima kasih.